Oke, buat kalian yang mau beli-beli, hari ini tuh kalian udah beli atau kalian wait and see? Dan jawabannya juga sekali lagi bikin aku surprise, pinter-pinter semua. Ternyata nggak semuanya bilang beli hari ini. Cuman sekitar 30-40%an aja yang beli hari ini. 60%-nya bilang wait and see. Oke, teman-teman, aku tahu pasti semuanya di sini pada mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi, bisa tanya jawab secara intensif. Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id. Halo semuanya, hai Gugeto, hai Hargojati, Cecilia, Arashi, dan semuanya. Feeling so good, aku bisa kembali lagi di meja kerja aku dan bisa kasih IG live yang proper. Setelah sempat IG live beberapa kali waktu liburan kemarin, yang IG live sambil di pantai lah, di gunung lah, di hutan lah, IG live fun-fun aja. Kali ini aku bisa kasih IG live yang proper dan I miss this. Dan yang menarik adalah hai Alan, hai Kentio, Antonius Leo. Yang menarik adalah hari pertama kita buka market ya, kita mulai aktif di market, disambut dengan market turun merah merona. Terus aku sempat bikin beberapa polling sih di Instagram story aku. Aku pikir bakalan pada panik-panik, bakalan pada stres-stres gitu. Tapi yang menarik dari polling yang aku buat beberapa hari terakhir ini, 2 hari terakhir ini, dari kemarin, apakah kalian siap dengan market yang bakalan merah? Terus jawabannya surprisingly pada bilang siap. Dan hari ini aku tanya lagi, gimana nih? Takut atau justru malah excited karena bisa buy on weakness? Dan surprisingly jawabannya banyak yang excited untuk bisa serok tuh kayak Lala down business, buy on weakness, Budi Kaiing ambiar Tinoi Kimis. Iya, sesuai perkiraan kan. Nah terus pertanyaan berikutnya yang aku buat di polling aku di Instagram story aku adalah, oke, buat kalian yang mau beli-beli, hari ini tuh kalian udah beli atau kalian wait and see? Dan jawabannya juga sekali lagi bikin aku surprise, pinter-pinter semua. Ternyata nggak semuanya bilang beli hari ini. Cuman sekitar 30-40%an aja yang beli hari ini. 60%-nya bilang wait and see. Oke, teman-teman, aku tahu pasti semuanya di sini pada penasaran. Market hari ini anjlok banget. Kenapa anjloknya? Mungkin sebagian dari teman-teman udah tahu kan, kemarin Sabtu aku juga sempat ada bikin Instagram live yang singkat gitu. Malam-malam aku udah capek waktu habis main ya. Terus the why-nya udah tahu. Tapi what to do-nya mungkin yang teman-teman bingung gitu. Apakah ini sell on way and go away gitu? Apakah ini waktunya kita beli? Atau jangan-jangan ini awal dari crash? Kalau kita beli sekarang resikonya apa? Tapi kalau kita nggak beli sekarang, jangan-jangan beberapa hari lagi mantul naik dan kita kehilangan peluang. Yang mesti dilakukan apa? Aku akan bagi Instagram live aku jadi 2 bagian malam hari ini. Yang pertama aku akan bicara tentang the why-nya dulu. Kenapa market jatuh? Aku akan banyak bicara tentang kondisi makro, di mana kita harus paham kondisi makro saat ini gimana tuh, harus ngerti banget. Karena yang bikin market jatuh ini sebenarnya adalah kondisi global gitu. Kemudian berikutnya aku akan cerita tentang apa yang terjadi saat ini. Setelah the why-nya, aku akan cerita the what-nya and the how. Jadi 3 bagian deh ya. The why, the what, and the how. The how-nya adalah apa yang harus kita lakukan. Nah, malam hari ini, sorry kalau aku kurang kasih perhatian buat pertanyaan-pertanyaan di komen dulu. Kenapa? Karena aku mau ceritain dulu. Halo Teddy Polandra. Aku mau cerita dulu the why, the what, and the how gitu. Oke, yang pertama aku akan cerita dulu tentang the why-nya ya. Kenapa market jatuh dan apa yang sedang terjadi saat ini gitu. Asing lepas 2 triliunan hari ini, kata Jadi Kurniawan. Fire sale, kata
Erwin punya gitu. Apa yang terjadi sih sebenarnya? Yang terjadi sebenarnya ya kita tahu bahwa dari FOMC meeting dari The Fed itu sesuai dengan ekspektasi, sebenarnya ini udah discounted, udah price in, semuanya udah terantisipasi gitu. Nah, jadi suku bunga naik 50 basis point jadi 1% gitu. Komentarnya off kalau perlu. Oke, aku boleh off sebentar ya komentarnya ya, biar aku fokus ya. Nanti aku nyalain lagi, sorry banget, biar aku bisa fokus. Karena malam hari ini penting, kalau menurutku tuh penting. Banyak banget yang, meskipun aku tahu banyak yang udah siap, tapi banyak juga yang panik gitu. Oke ya. Jadi kenapa market jatuh? Karena FOMC meeting ini suku bunga naik 50 basis point dari The Fed gitu. Dan hal ini melupakan normalisasi inflasi yang naik tinggi 8,5%, tertinggi sejak 40 tahun yang lalu. Jadi ini matters, bukan main-main gitu. Dan The Fed diprediksi bakalan masih akan menaikkan suku bunga minimal 25 basis point setiap rapat meeting tiap bulannya. Yang next berikutnya akan terjadi pengurangan balance sheet sebanyak 47,5 miliar US dollar tiap bulan, dan next terjadi mulai 1 Juni 2022. Tanggal ini perlu dicatat. Meskipun udah discounted, meskipun udah price in, tanggal ini, dekat-dekat tanggal ini bisa agak-agak turun lagi. Dan perlu diingat IHSG itu udah naik 10% dari awal tahun gitu ya. Jadi hasil FOMC meeting yang kedua, yakni quantitative tightening dengan pengurangan porsi balance sheet yang saat ini mencapai 9 triliun US dollar gitu. Nah, terus yang berikutnya nih ya, bond yield Amerika itu mencapai level tertingginya sejak 2018. Kalau teman-teman perhatikan yang namanya US Treasury bond yield ya, selama 10 tahun ini naik sekitar 3,18%, dan kenaikan ini kalau bond yield-nya naik itu saham turun. Bond yield naik, saham turun. Kenapa? Ya, jadi banyak orang yang juga mereka akan berpikir untuk berinvestasi lebih di bond gitu, kira-kira kayak gitu. Nah, ini baru yang negatif-negatif aku ceritain. Tapi nanti ada positifnya buat Indonesia. Indonesia itu unik gitu. Nah, ini aku mau kasih lihat dulu buat teman-teman. Ini chart bond yield Amerika. Yang ini naik hampir mencapai level tertinggi sejak 2018 gitu. Jadi sorry komentarnya aku matiin dulu karena aku perlu fokus. Karena malam hari ini aku mau ceritain hal yang penting gitu. Ya, ini jadi tahun 2018 itu bond yield tuh naik tinggi gitu. Terus kemudian turun, makanya saham naik. Nah, ini bond yield naik lagi. Ketika bond yield naik tinggi, ini kita harus waspada saham turun. Demikian pula di Indonesia, bukan cuma di Amerika, karena IHSG udah naik ketinggian. Waduh, ini awal dari crash ini. Jangan terlalu khawatir dulu, masih ada upside-nya buat Indonesia gitu. Aku ceritain beberapa hal dulu. Terus sekarang kita bicara tentang data yang lain, data ekonomi yang lain, yaitu PMI manufaktur. PMI manufaktur di Indonesia itu masih di atas angka 50, yaitu angka 51,9, dibandingkan bulan sebelumnya di 51,3. Artinya naik, tapi nggak bagusnya adalah dia di bawah dari forecast. Jadi meskipun naik dari 51,3 ke 51,9, forecastnya tuh sebenarnya 52,5. Jadi lebih rendah dari forecast. Cuman kalau masih di atas angka 50 artinya masih ekspansif. Kalau di bawah 50 itu yang jelek. PMI manufaktur di bawah 50 itu yang jelek. Nah, terus hari ini juga rilis data inflasi dan juga GDP kuartal 1 atau Gross Domestic Product, produk domestik bruto kuartal 1 2022. GDP kuartal 1 2022 ini turun, tapi sudah expected. Artinya ya udahlah, nggak apa-apa, turun dibandingkan kuartal sebelumnya. Kenapa? Karena ada COVID gelombang 3 waktu itu. Nah, kabar baiknya adalah, kok malah kabar baik ya? Inflasinya naik, inflasi naik kok kabar baik, artinya perekonomian bergerak gitu. Asalkan dalam batas-batas yang masih wajar gitu. Di Indonesia masih cukup wajar, di Amerika yang udah tahu cepat inflasinya. Inflasi di Indonesia April ini naik di atas ekspektasi. Nah, yang agak kurang enak nih, naik tapi di atas ekspektasi dikit gitu. Ekspektasinya di angka sekitaran
3,34%, tapi dia naiknya 3,47%. Bulan lalu 2,64%. Jadi inflasi lumayan tinggi gitu. Kenapa naik? Karena lebaran dan juga karena harga minyak goreng dan Pertamax juga naik gitu. Terus kemudian yang banyak ditakutkan oleh teman-teman semua adalah sell on May and go away. Apa sih sell on May and go away ini? Aku mau ceritain dulu. Jadi sell on May and go away ini adalah strategi dari hedge fund, dari investor-investor besar di Amerika. Mereka cenderung mengamankan uangnya di bulan Mei masuk ke obligasi karena summer holiday, kira-kira kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara historical, bulan Mei itu bukan bulan yang terburuk. Memang kalau kita lihat secara historical, bulan Mei itu banyak koreksinya. Bulan terbaik adalah bulan Desember, di mana bulan Desember hampir selalu pasti ditutup hijau. Tapi bulan yang terjelek tuh bukan Mei, tapi sebenarnya adalah bulan Agustus nih. Kita lihat secara historical dalam 20 tahun terakhir secara IHSG ya. Ini data dari Bloomberg. Kita lihat data dari Bloomberg. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah bulan Mei. Jadi ini selama 20 tahun terakhir, ini tahun 2022 yang which is masih berjalan saat ini. Terus ini dari tahun 2002 gitu. Kalau kita perhatikan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tahun ini kita belum bisa closing dong ya. Belum tutup bulan gitu. Ya, jadi 9 kali dari 20 tahun gitu, 20 tahun. Hampir setengahnya. Nah, kalau Agustus kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi memang Agustus lebih banyak merahnya. Demikian pula dengan November. Dan kalau kita ambil secara rata-rata, percentage minusnya di bulan Agustus ini jatuhnya lebih gede daripada di bulan Mei. Jadi sebenarnya kalau kita mau jelasin tentang apakah market bakalan turun di bulan Mei, kita bicara ya mungkin 50-50 gitu, tapi kejatuhan di bulan Mei biasanya nggak sebesar di bulan Agustus. Cuman kita mesti ngelihat juga seasonality dari IHSG itu dalam setahun terakhir gimana gitu. Nah, kalau IHSG di tahun 2022 ini udah naik 10%, itu yang tertinggi di Asia Pasifik. Bahkan valuasi IHSG itu PE-nya itu yang tertinggi di Asia Pasifik gitu. Jadi wajar-wajar aja kalau sekarang IHSG turun signifikan. Sebelum lebaran kita udah anticipate itu. Nah, jadi teman-teman pasti bertanya-tanya dong, IHSG bakalan bisa turun sampai ke level berapa? Oke, sebelum aku bahas IHSG turun sampai ke level berapa, aku mau kasih satu data lagi yang tadi kelupaan. Untuk anggaran IKN pembangunan ibu kota baru itu dinaikkan tapi nggak signifikan lah. Oke, aku bahas IHSG ya sekarang ya. Nah, IHSG kalau kita perhatikan dia udah naik signifikan sepanjang tahun 2022 ini udah naik 10% dan yang tertinggi di Asia Pasifik dia masih bisa turun. Dan di depan mata ini ada support 6847. 6847 ini adalah support yang sangat kuat sekali, MA 100-nya atau harga rata-rata 100 hari. Rata-rata 100 hari. Kalau sampai 6847 dijebol ke bawah, bukan nggak mungkin IHSG akan turun sampai ke 6.600. Waduh, gimana dong kalau IHSG turun sampai ke 6.600? Aku sih bukan mau nakut-nakutin teman-teman, enggak, tapi kita realistis aja gitu. We always hope for the best and prepare for the worst gitu. Kita berharapnya IHSG tuh kena di 6845 atau 6850 di MA 100, terus kemudian mantul lagi. Jadi petanya atau path-nya kayak gini, ini kena di sini, mantul lagi gitu ya. Nah, tapi kita selalu prepare for the worst juga. Kalau sampai jatuh sampai ke 6.600, apa yang harus kita lakukan gitu. Oke. Kalau tadi aku baru cerita secara makro tentang kondisi-kondisi negatifnya di global itu gimana. Sekarang aku akan ceritain upside-nya atau kondisi bagusnya Indonesia tuh gimana. Indonesia is very unique. Negara berkembang, tidak cuma Indonesia, sangat unik sekali di Asia Tenggara. Kenapa? Karena kita baru dalam tahap awal recovery setelah COVID-19, setelah pandemi yang begitu lama, kita baru dalam tahap awal recovery. Dan hal ini beda banget dengan Amerika dan juga China, di mana China udah recover duluan sebelum Amerika, dan dia udah mencapai puncaknya, udah kecapean. Dia punya PMI itu udah gaspol, kencang banget waktu itu sampai 50 lebih, 55 lebih kalau aku nggak salah ingat, correct me if I wrong. Tapi sekarang dia PMI-nya turun.
bahkan turun banget di bawah 50 kalau aku nggak salah ya gitu. Jadi aku agak lupa ingat untuk PMI China, tapi ya jelas ekonominya udah kepanasan dan udah turun. Sekarang gantian Amerika tuh inflasi kenceng banget ya. Kenapa sih inflasinya sampai kenceng banget? Karena waktu itu stimulusnya juga gila-gilaan. Beda dengan krisis 2008 yang waktu itu krisisnya dikasih stimulusnya pelan-pelan, jadi recovery-nya pelan-pelan. Kemarin stimulus gila-gilaan, jadi dia recovery-nya juga cepet banget gitu. Nah sekarang Amerika udah mulai kepanasan. Yang menarik adalah negara berkembang, emerging market, salah satunya Indonesia, baru dalam tahap awal recovery. Inilah yang membuat investor asing itu pandangannya mereka akan melirik negara-negara berkembang seperti salah satunya Indonesia untuk berinvestasi di sini baik di sektor real maupun di capital marketnya. Tapi yang jelas nggak sekarang. Kenapa tadi investor asing banyak keluar? Tadi ada yang bilang investor asing keluar 2 triliun rupiah. Karena mereka nggak bodoh guys. Mereka tahu bahwa IHSG-nya naik kecepatan 10% dalam 3-4 bulan pertama. Ya profit taking dulu wajar lah. Ya profit taking dulu wajar. Aduh bakalan profit taking sampai angka berapa nih? Kita lihat ya. Awal tahun 2022 IHSG itu di angka berapa sih? Oke, kita lihat awal tahun 2022 di sini. Pas banget di area MA 200-nya sekitaran level 6.600-an. Logikanya, mereka kalau beli di awal tahun di sini, mereka nggak bakalan mau rugi. Artinya mereka nggak bakalan mau cut loss, nggak bakalan mau turun lagi di bawah angka ini. Berarti angka 66 ini satu support yang sangat kuat buat para investor asing yang udah ngeborong banyak dari awal tahun kemarin gitu. Bisa jadi mereka profit taking ketahan di level 68 di sini. Oh, oke. Syukur, alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi kalau mereka mau profit taking lagi, mereka bisa loh profit taking sampai di angka 6.600. Mereka banyak buang barang di sini, buang barang sedikit di sini, sedikit di bawah, itu mereka nggak rugi. Jadi kita prepare kalau sampai mereka profit taking sampai ke angka itu, ya udah terima aja, wait and see dulu. Tapi itu bukan akhir dari segalanya. Itu bukan jadi the end of the world gitu. Sekarang aku mau jawab mulai dari pertanyaan besarnya dulu. Gimana kita menghadapi semua ini? What to do? Tadi kan aku udah kasih tahu ya, the why-nya. Kemudian the what-nya, IHSG mau gimana? Hari ini saham-saham perbankan gede, hampir ARB semua. BRI, BCA, BMRI jatuh dengan volume besar, hampir ARB, kecuali BNI. Terus kemudian saham-saham teknologi kayak Arto, GoTo, Buka, MTech, which is mereka itu kapitalisasinya gede, penggerak IHSG juga, IHSG driver juga, itu jatuh ARB juga. ASII juga, TLKM jatuh ARB juga gitu. Nah, terus apa yang mesti kita lakukan? What to do gitu. Sebelum aku ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kalian tentang saham satu persatu ya gitu. What to do? Kita harus berpikir, begin with the end of mind. Susah banget sih bahasanya. Artinya gimana? Kita harus berpikir dari tujuan besar kita. Kita masuk ke saham tuh mau apa? Oh, aku mau kaya. Oke, ada bilang mau kaya. Tapi kalau sebenarnya menurut aku berinvestasi, aku masuk di saham, itu tujuannya buat aku, bukan buat aku mau kaya, tapi buat kita antara makin kaya atau kita menjaga nilai uang kita dari inflasi. Itu aja cukup. Wah, kok nggak ambisius sih? Ngapain ambisius gitu? Kalau marketnya bagus ya kita cuan sendiri. Jadi prinsipnya adalah mindsetnya teman-teman, your life is okay. Tanpa kamu berinvestasi di saham tuh kamu masih bisa makan, masih bisa memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa cuan dari saham, kamu masih bisa memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kenapa di saham kamu harus kebut-kebutan, harus cuan banyak gila-gilaan? Nggak perlu. Yang kita perlukan di sini ketika kita masuk di saham baik sebagai investor ataupun sebagai trader adalah sustainability, konsistensi. Masih ingat kayak film Ben-Hur yang aku sering sebut? Bukan soal kita kebut-kebutan siapa yang menang duluan, tapi soal siapa yang paling bertahan sampai akhir. Dalam buku The Psychology of Money, aku belajar satu hal penting ya. It's not about getting wealthy, but it's about staying wealthy. Yaitu gimana caranya kita manage risk. Begin with the end of mind. Tujuannya itu dulu. Oke. Terus sekarang oke, gimana caranya? Ini tuh kesempatan atau justru malah kita harus exit?
Oke, nomor satu, kalau saya mau bilang ini tuh kesempatan buat investor. Tapi kalau buat trader, memang mau nggak mau harus tiarap dulu. Tiarap tuh dalam arti apa? Kalau perlu cut loss. Kalau belum punya barang, wait and see dulu. Trader sabar. Meskipun sektor komoditi ini masih potensial. Sektor komoditi ntar aku kasih tahu di belakang. Untuk potensinya buat trading apa aja, masih ada beberapa potensi gitu ya. Jadi untuk trader tiarap dulu. Konsekuensinya harus stop loss atau wait and see. Tapi untuk investor ini adalah satu kesempatan yang bagus. Pertanyaannya adalah when to buy untuk investor. Saham-saham apa aja yang mesti dibeli buat investor. Dan pertanyaan ketiga yang nggak kalah pentingnya adalah kalau kita beli buat investasi, ternyata sahamnya turun kayak Unilever gimana gitu. Kalau kita beli saham BCA atau beli saham buat investing ini, kita salah timing, kemudian beli sampai turun banget gimana gitu. Oke, sebelumnya aku akan jawab dulu pertanyaan yang pertama, yaitu what to buy for investing. Aku langsung aja to the point, karena aku tahu kalian semua di sini nunggu yang namanya rekomendasi saham buat investing. Aku ngelihat Indonesia ke depan masih akan sangat bagus sekali, meskipun ini kedampak dari global. Turunnya sementara aja, view aku masih sama, view M-Trade masih sama. Turun sementara dan nanti akan recover. Dan yang pertama recover pasti adalah perbankan besar dulu. Meskipun hari ini ARB, kita tungguin aja, biarin dia ARB, biarin dia jatuh-jatuh dulu sampai muncul reversal candle. Biarin aja, malah kita dapat valuasi yang bagus. Waduh, kalau aku punya BCA harga atas gimana dong? Ya, itu bukan harga yang terbaik, tapi tenang aja. Ya, jadi saham ini termasuk yang risikonya cukup rendah. Karena kalau misalkan terjadi crash, akan recover duluan. Tapi kalau kamu belum punya, wait and see. 7.600 buat BCA tuh support yang sangat kuat sekali. Kalau kamu mau beli di situ boleh, tapi belinya nyicil. Tadi di M-Trade kita udah kasih support-supportnya buat BCA. Terus kemudian BRI dan kawan-kawan juga udah aku kasih supportnya gitu. Kita udah kasih supportnya, nanti kita akan ulang lagi. BRI next supportnya sekitar level 4.400an. Terus kemudian BMRI, Bank Mandiri, itu next supportnya di angka sekitaran 8.000. Terus kemudian BBNI next supportnya itu ada di angka sekitaran 8.500 gitu ya. Jadi sementara supportnya di situ gitu. Nah, gimana cara kita mendesain portfolio kita? Kita mesti belajar seperti fund manager, gimana mereka mendesain portfolio kita. Aku kalau boleh jujur guys, aku itu di saham, kebetulan modalku semua udah masuk ke saham. Modalku di saham udah dipakai. Tapi yang aku bersyukur adalah bukan sebagian besar uangku itu di saham kecil-kecil, tapi aku masuknya ke saham-saham yang defensif seperti contohnya BCA dan juga BRI. Beberapa waktu yang lalu, sejak beberapa bulan kemarin aku udah cerewet terus untuk beli saham itu. Jadi tujuan aku sebenarnya buat beliin saham kayak BCA, BRI dan kawan-kawan, terutama BCA, BRI 2 ini tuh bukan buat aku dapetin cuan banyak, enggak. Tapi dalam tanda kutip seperti hedging. Hedging itu gimana sih? Hedging tuh istilah kata kalau misalkan market turun, ini tuh kayak bertahan gitu loh. Jadi bikin portfolio aku tuh bertahan nggak sampai yang goncang banget gimana gitu. Jadi sekitaran 50% lebih my portfolio itu di saham-saham seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan dia turun, teman-teman boleh mulai kumpulin. Ini kesempatan yang sangat bagus sekali. Nah, selain 4 perbankan besar itu, apa lagi gitu? Kalau misalkan nggak 4 perbankan besar, ya 1 atau 2 cukup, tergantung duitmu seberapa banyak. Astra International. Astra International wajib ditungguin turunnya. Aku udah ngomong berkali-kali bahwa portfolioku di Astra International ini kurang banget. Dan aku kepengen beli lagi. Kapan beli lagi? Ya kalau pas dia jatuh. Ini bisa jatuh sampai level berapa? Support dekatnya di level 7.000. Tapi the worst case, dia bisa turun sampai sekitaran level 6.500 atau 6.600. Wah, itu yang investor pesta. Kenapa? Itu harga yang sangat bagus sekali. 6465. Itu harga yang sangat bagus. Bisa nggak sampai ke 6275? Kalau dapat di angka itu bagus banget, tapi susah. Udah susah dapat di situ. Ya, jadi yang mau investasi jangka panjang sabar dikit gitu. Terus kemudian yang berikutnya, yang buat investasi jangka panjang lagi. Ini yang investor asing udah lama beli.
investor besar tuh udah lama beli bahkan sebelum BCA dan kawan-kawan naik, yaitu TLKM. TLKM ini dia recovernya duluan dari Juli 2021 gitu. Hari ini TLKM jatuhnya luar biasa dengan volume transaksi besar sampai ARB. Nah, TLKM ini kita tungguin dia di level 3960 sampai 400-an. 400. Kiamat TLKM 400. TLKM di level 3960 sampai 4000-an. Dapat di angka itu, teman-teman yang belum punya dan mau investing masuk ke sini boleh, tapi valuasinya udah mahal. Jadi yang aku suka tuh sebenarnya ASII itu valuasinya kalau dia turun-turun dikit tuh di angka yang tadi aku sebut, valuasinya nggak terlalu mahal gitu. Oke, jadi saham-saham itu. Terus kemudian pertanyaan consumer good gimana? Kalau buat long term investing consumer good masih agak-agak lambat. Tadi Unilever naik di resisten banget. Buat tradernya kita saranin jualan dulu Unilever. Kenapa? Karena bakalan turun lagi. Kenapa? Logikanya gampang. Saham-saham komoditi kayak komoditi coal, energi, CPO ini masih akan naik seiring dengan masih memanasnya kondisi geopolitik perang Rusia dan Ukraina. Sehingga saham-saham komoditi juga masih akan aktif naik. Dan di sini nanti resikonya lebih ke sektor consumer good. Bahan bakunya makin mahal gitu. Jadi masih ada risiko di situ. Jadi kalau kamu mau investing di consumer good, ya kalau kamu benar-benar punya duit lebih aja gitu. Memang valuasinya sangat-sangat murah. Oke, tadi what to buy for investment untuk yang gede-gede aku udah kasih tahu. Sekarang untuk yang kecil-kecil gimana? View aku berubah nggak? Beberapa waktu yang lalu, ini aku disclaimer pakai on banget. Terutama buat teman-teman yang nggak terbiasa investor berjiwa trader, harap besarkan hati Anda dan lapangkan hati Anda. Kenapa? Karena saham-saham ini nggak akan langsung cepat naik, tapi ini worth banget kalau kamu nabur benih sekarang dan simpan sampai setengah tahun sampai setahun ke depan. Kamu tuh nggak perlu scalping ajrut-ajrutan, tapi kamu bisa grow your money tanpa harus kamu stres mantau market tiap hari gitu. Jadi aku masih liatin saham properti, retail, komoditi selain energi, mereka yang lagi masih di bottom dan pada stage 1. Buat teman-teman yang udah ikut M-Trade mungkin ngerti stage 1 itu apa. Jadi aku jelasin dikit. Trend atau stage itu ada 4. Stage 4 tuh turun. Stage 1 tuh di bawah. Ini masa akumulasi, masa big investor dia lagi kumpulin barang. Kemudian stage 2 tuh naik, stage 3 tuh mulai di atas. Dia mulai distribusi, stage 4 turun lagi gitu. Nah, teman-teman, kalau saham macam BCA, ASII, dan TLKM itu semuanya udah di stage 2 semua, di atas. Paling kalau turun nggak banyak. Tapi kalau kita perhatikan, banyak loh saham-saham second liner, sektor-sektor yang mereka baru mulai akan turn around. Turn around tuh mengalami pembalikan arah dari masa susah sebelum ketika pandemi menjadi masa enak setelah pandemi. Dari yang rugi jadi cuan, dari yang cuannya dikit mereka jadi cuan yang banyak. Itu banyak perusahaan kayak gitu. Dan aku watch banget sektor properti, sektor retail, karena orang kalau mereka ekonominya membaik pasti mereka juga akan mulai beli-beli gitu. Terus sektor teknologi, ya teknologi kayak tower-toweran itu aku nge-watch juga. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kapan belinya? Simple. Buat investing satu pasti fundamental, ya, profitability dilihat juga, bisnis model, pangsa pasar, profitability. Tadi aku udah pilihin beberapa sahamnya. Kemudian valuasi, BCA dan kawan-kawan valuasi udah tinggi, tapi Astra International valuasi ya masih fair value lah. Kalau turun ya ini agak diskon dikit. Kemudian yang ketiga adalah technical. Waduh, investasi kok pakai technical? Bisa. Yang penting kamu perhatiin dulu fundamental, valuation, baru yang terakhir technical. Technical tuh buat trigger terakhirnya. Jadi aku kasih contoh. Misalnya nih ya, ada satu saham fundamental bagus, valuasinya murah, combine dengan technical, kita akan dapat timing beli yang lebih oke. Aku mulai start dari TOWR dulu, contoh ya, ini disclaimer on, jangan terus kamu hajar duitmu semua di TOWR, enggak. Karena TOWR ini cukup mewakili saham emiten yang tadi aku sebut tadi, kayak fundamentalnya bagus, secara cash ya cukup oke, terus kemudian secara laba dia cukup oke juga, dan secara valuasi dia cukup terdiskon, dan juga satu lagi secara teknikal. Oke ya, aku mau kasih contoh. Nah, kapan kita beli dan kapan kita exit atau batasi risiko.
Jadi buat investor tuh yang paling bikin bingung tuh sebenarnya satu, kapan kita membatasi risiko. Kalau buat trader sebenarnya batasin risikonya tuh gampang gitu. Batasin risiko buat trader tuh gampang. Breakdown tinggal cut loss. Tapi kalau investor batasin risikonya gimana? Bingung kan? Nah, berhubung kalian adalah teman-teman investor pemula, aku boleh mix sedikit dengan strategi teknikal ya, strategi trading gitu. Oke, aku kasih lihat ini chart TOWR. Jangan dilihat yang hari ini dulu. Ini TOWR, dia ini stage 4. Ini stage 4 ini adalah tren turunnya. Terus kemudian kita lihat di sini, aku akan coba untuk hide yang hari terakhirnya, aku tutup dulu di sini. Biar kalian bisa lihat. Ya. Jadi di sini nih. Teman-teman kalau perhatikan ya, teman-teman kalau perhatikan di sini ya, ini setelah stage 4, ini dia masuk stage 1. Kok bisa stage 1? Karena udah melandai. Aku kasih garis biru, artinya dia udah mulai sideways, udah mulai konsolidasi. Terus kita melihat di sini ada tanda akumulasi. Tahu dari mana ada tanda akumulasi? Simpelnya, orang beli lebih banyak daripada yang jual ketika dia hijau, volumenya naik tinggi. Di sini juga ketika dia hijau, volumenya naik tinggi gitu. Pas dia sideways, dia turun merah, volumenya tuh lebih kecil daripada pas dia hijau. Kalau hijau tuh naik tinggi, volumenya tinggi gitu. Jadi artinya yang beli, dia beli lebih banyak daripada tekanan jual. Nah, disinilah teman-teman, fundamental udah oke, valuasi udah oke. Yang terbaik adalah ketika kalian beli di dekat support kuatnya. Support kuat adalah level 1000. 1000 ini gimana sih? Kenapa dapat 1000? Karena dia selama beberapa kali, ini di 4 Februari, terus kemudian di 15 Maret, terus beberapa kali di bulan April, ini 1000 ini nggak ketembus di bawah. Oke, sekarang aku kasih case tadi. Teman-teman beli dong di sini. Buat investing, investor sejati nggak akan jualan. Kalau jatuh marketnya, kalau jatuh seperti hari ini nggak bakal jualan. Tapi kenyataannya hari ini dia jebol dari level 1000, breakdown dengan volume transaksi yang besar. Artinya yang buang-buang cukup gede juga. Jadi gimana dong, hold atau sell? Kalau kalian udah ngerti banget perusahaan ini, kalian udah mantep banget dengan perusahaan ini, TOWR Sarana Menara Nusantara, kalian ngerti manajemennya, kalian ngerti bisnis modelnya, kalian mau hold nggak apa-apa. Tergantung dengan seberapa pahamnya kalian terhadap fundamental perusahaan ini. Tapi ya, if you don't have faith, kalau kamu nggak ngerti dengan perusahaan ini, kalau kamu nggak ngerti kenapa kamu beli perusahaan ini, kamu boleh mix dengan strategi teknikal. Ya, kamu boleh mix dengan strategi teknikal. Misal kamu beli di dekat angka 1000, terus kemudian kamu mau cut loss, silakan, nggak apa-apa. Nanti kalau udah mulai ada reversal lagi, baru masuk. Kenapa kayak gitu? Daripada stres. Yang penting adalah belinya di dekat area-area support dan valuasinya juga udah murah gitu. Itu yang pertama. Tapi itu bukan kunci keberhasilan bagi seorang investor dan trader. Aku akan kasih tahu lagi nanti. Nah, itu contoh teman-teman. Nah, ini TOWR, kemudian saham-saham retail macam Access, saham-saham properti kayak BSDE, SMRA, itu kita masih masukin dalam watchlist untuk investing. Aku mau update dikit beberapa saham yang mulai keluar resultnya. Contoh SMRA, Sumarekon. Sumarekon tuh update laporan keuangan kuartal 1 2022-nya. Itu laba bersihnya itu naik ya. 175 miliar pada 3 bulan pertama tahun ini. Artinya naik 368%. Dibandingkan dengan kuartal 1 2021 atau tahun sebelumnya yang cuma laba bersihnya 37 miliar. Jadi dipikir sendiri guys, kalau sampai SMRA ini breaking down dari support technical jangka pendek, iya secara trading ya cut loss gitu. Kalau yang stres nggak tahan investing ya cut loss. Tapi coba dipikir, ini perusahaan bagus, perusahaan ini cuan, masaan iya investor besar, investor asing nggak akan ngelirik perusahaan ini ketika valuasinya murah gitu. Jadi aku disclaimer aja, aku ajarin kalian nalarnya aja gimana gitu. Terus kemudian selain itu ya, oke. Ya itu tadi kuartal 1 2022 dibandingin 2021, kuartal 1 2021 itu dia naik 368% laba bersihnya. Tapi kalau laba usahanya
laba usaha secara year on year ya, secara year on year itu naik 103% gitu. Intinya dia cukup bagus secara resultnya. Kemudian MDKA ya, MDKA ini juga dia berhasil melakukan private placement. Cuman sektor metals perlu diwaspadai ya, kemarin dia agak-agak turun dibandingin dengan sektor komoditi energi. Yang masih lebih bagus adalah sektor komoditi energi gitu. Terus Pegas ini laba bersihnya dia juga naik jadi 119 juta US dollar. Ini naik sekitaran 93%. Jadi bisa teman-teman watch juga. Dan yang paling menarik buatku adalah sebenarnya RALS. Secara laporan keuangan ya, itu tadinya rugi 86 miliar pada kuartal 1 2021. Tahun ini, kuartal 1 2022, RALS ini dia udah membukukan laba bersih 30 miliar. Jadi we back to fundamental untuk investment. Untuk trading sih gampang aja, breakdown, cut loss gitu. Oke. Terus sekarang saya mau kasih tips berikutnya buat teman-teman yang baik yang investing maupun yang trading ya. Tadi portfolio management aku udah share ya. Kalau investing sebagian besar saham-saham yang disukai oleh investor besar dulu. Aku harus hati-hati ngomong. Tadi aku hampir ngomong saham big caps, tapi sebenarnya bukan saham big caps gitu. Big caps sekarang juga banyak yang kurang oke ya, kayak sektor teknologi itu sangat sensitif sekali terhadap suku bunga gitu. Jadi saham big caps yang disukai oleh investor asing itu yang teman-teman harus banyakin di portfolio. Baru kemudian perusahaan-perusahaan yang sifatnya akan turn around setelah masa pandemi gitu. Nah baru setelah itu teman-teman baru mikirin yang kecil-kecil ini buat trading ya. Jadi buat trading itu saham-saham apa aja yang menarik. Aku akan review untuk beberapa saham yang kita masukin ke watchlist. Disclaimer guys, ada saham Antam yang lagi di area support. Ini untuk tradingnya, bukan untuk investing. Kemudian PTBA juga tadi sempat melemah dikit, tapi trennya juga masih cukup oke. Terus kemudian Indika Energy, ini juga masih masuk watchlist kita. Terus ITMG, ini juga masih masuk watchlist kita untuk trading, wait and see. Cuman ITMG agak-agak di resisten ya, jadi masih mendingan yang 3 tadi. Terus kemudian DSNG, kita juga masih wait and see juga untuk DSNG, kita lagi watch juga gitu. Oke, aku udah ngoceh panjang lebar, sekarang aku akan nyalain komennya, turn on comment, dan aku akan mulai jawabin pertanyaan dari teman-teman semuanya. Udah lama aku nggak Instagram live serius kayak gini ya. IG live aku seminggu kemarin bener-bener IG live sambil liburan ala-ala banget. Oke. Banyak yang baru started following me, welcome guys, selamat belajar di investasi saham dan kalian masuk pada waktu yang tepat. Kenapa? Karena market masih bakalan akan jatuh. Dan ini aku tadi lihat breaking news bursa Amerika secara indeks futuresnya masih bakalan turun. Jadi kalau teman-teman nanya besok IHSG bakalan kemana, IHSG masih bakalan turun guys, gitu ya. Jadi IHSG bakalan turun. Tadi aku bilang support terdekat di 6850 atau 6845, tapi bisa lebih dalam dari itu, bisa bahkan sampai ke 65 atau 66. Aku bukan mau nakut-nakutin, enggak, tapi aku cuman mau kasih tahu nalarnya aja. Awal tahun tuh IHSG tuh sekitaran 65 sampai 67-an. Jadi kalau misalkan IHSG jatuh sampai ke level itu tuh masih rasional. Kenapa? Karena big fund-nya kalau mereka jualan di angka itu juga ya nggak rugi gitu. Oke, terus bagaimana kita mengcombine sudahlah, yang penting ada duitnya. Makanya teman-teman, aku bilang cash is the king. Cash is the king. Yang punya cash itu winnernya. Patience is virtue gitu. Greed is good kalau timingnya benar. Kalau timingnya salah, greed kemarin-kemarin beli di situ borong semuanya. Di awal kemarin ketinggian ya nggak bagus gitu. Jadi sekarang aku sih senang sih ya bikin polling di Instagram Story, pada jawabannya tuh oke gitu, kayak excited dengan market turun karena masih punya cash. Kuncinya itu cash is the king.
Valva 28 bank-bank kecil gimana? Masih akan koreksi, masih akan turun juga gitu. Jadi ini yang paling bertahan adalah sektor komoditi energi gitu. Jadi kayak misalkan Medco, teman-teman lihat tadi Raja, terus kemudian Pegas, kemudian Elsa, dan juga saham-saham coal itu yang masih akan bertahan, tapi juga kita harus hati-hati gitu. Jadi tadi rukun Raharja hari ini malah naik tinggi kan gitu. Suandicu, BCA bagus hold atau TP? Hold aja, nih lagi turun dan besok masih akan turun lagi gitu. Justru malah aku lagi nungguin kalau misalkan dia turun lagi ya kita bisa beli lagi gitu. IG Live malam ini tembus resisten, mungkin pada stres kali ya. Atau mungkin justru malah punya banyak duit mau beli. Oke, BCA boleh masuk kapan? Pertanyaan sejuta umat. BCA, kalian lebih tenang pegang BCA daripada pegang kripto. Kripto sih sebenarnya kalau Bitcoin aku ada kumpulin juga pas dia turun dikit-dikit ya. Ini disclaimer dulu, ini bukan on behalf of Mtrade, it's on behalf of myself. Kripto ya. Bitcoin aku ada kumpulin juga di level harga sekarang ini, cuman jauh lebih banyak di sahamnya. Aku lebih banyak di saham. BCA ini 76 tadi udah kena dan volume transaksinya gede. Besar kemungkinan dia akan kena di 73. Ya, jadi 73 itu support sangat kuat banget. Jadi kalau aku mau share untuk BCA, ya ini 76 tadi udah kena, dia bisa kena di 73. 73 tuh kuat banget, which is dari angka dari bulan Oktober November itu nggak ketembus ke bawah. Logikanya aja sih kalau misalkan investor besar atau investor asing mereka pada borongin di bulan Oktober November gitu, mereka nggak akan mau rugi, nggak akan mau cut loss di bawah 73 gitu. Jadi ya hopefully angka 73 ini bisa nahan gitu. Terus ini ada yang nanya dari nih, misal kita udah punya saham investing dan udah profit floating 20-30%. Saat market koreksi besar gini, apakah harus di take profit atau hold aja terus compounding? Kalau tergantung sahamnya apa. Kalau sahamnya, jujur ya, aku punya Unileverku itu aku beli di bawah beberapa waktu yang lalu, kayak 1 minggu nggak mungkin deh, market tutup 2 mingguan, 3 mingguan yang lalu. Tadi aku jual sih. Kenapa? Karena pertimbangannya ya itu tadi, komoditi masih naik, dia masih naiknya akan pelan-pelan. Jadi aku jual dengan alasan apa? Nanti kalau misalkan BCA turun atau saham-saham yang bagus, Astra International turun, tuh duitnya bisa aku pakai ke situ gitu. Jadi tergantung sebenarnya sahamnya apa. ISAT hold atau cut loss ya? ISAT sih nggak masuk ke portfolio aku untuk investing ya, dia lebih ke trading. Jadi ya aku nggak tahu kamu ruginya berapa banyak, tapi kalau ngelihat chart hari ini mestinya sih sell gitu. Akra udah dipucuk belum? Akra naiknya udah lumayan signifikan, tapi dia termasuk sektor yang masih ada kaitannya dengan energi, distribusi energi gitu. Jadi kayaknya jangan banyak-banyak juga deh untuk trading gitu, masih bisa bertahan, tapi bukan yang teman-teman harus kumpulin banyak-banyak gitu. Ini Christina Rahmat nanya BMRI di angka 6440 harus hold atau jual. Wah itu sih angka murah sih ya, hold aja sih. Kalau aku personally ya punya di angka itu 6400 sih, hold aja dulu gitu. Sayang dong nanti kalau misalkan turun sampai ke 73 gitu ya. Kalau masih punya duit ya beli lagi, namanya juga investor gitu. MTech foreign kenapa net buy terus beberapa bulan ini? MTech masih uptrend nggak? Bentar, MTech hari ini turun lumayan signifikan juga, dan sektor teknologi itu paling sensitif kalau suku bunga naik ya, paling sensitif banget. Dan ini bakalan naik terus suku bunganya, jadi be very careful dengan sektor teknologi sih, aku sih nggak saranin gitu. Terus aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan gede aja. Apakah naik turun IHSG masih akan dipimpin oleh saham perbankan besar? Saham perbankan besar dan saham teknologi besar, intinya mereka yang kapitalisasinya gede dan free floatnya gede gitu. Terus BRI tadi aku udah bahas sebenarnya. BRI bisa turun kemungkinan sampai level 44. Kalau kita pakai logika bulan Januari itu sekitaran level 4050 sampai 4230. Jadi seandainya 44 tembus sampai ke 4250 tuh masih bisa gitu. Jadi logika simpelnya tuh kita lihat harga Januari tuh di harga berapa
gitu, mestinya nggak lebih rendah daripada harga Januari gitu. Digital banking masih akan turun guys. BCA, BNI, hold atau TP tergantung kamu punya modal di berapa juga gitu. Kalau punya modalnya bawah banget ya hold dulu gitu. I think sih hold aja ya. Yang nonton ketahuan banyak yang galau dengan IHSG. Belum tentu, mungkin mereka punya duit banyak juga. Asa masih oke nggak? Adi Sarana Armada. Ini pas di area support, kebetulan dia belum breakdown supportnya untuk Adi Sarana Armada. Cuman aku nggak saranin untuk masuk dulu di saham teknologi ini. Kita beberapa hari ini main bertahan aja. Jadi di Mtrade juga we try to be very careful ya. Kita mencoba untuk sangat hati-hati. Dan kalaupun trading kita akan mungkin masuknya sementara ini ke saham sektor komoditi aja gitu. Dan kalau teman-teman ingat sebelum libur lebaran waktu Instagram live aku masih normal kayak gini, sebelum Instagram live ala-alay itu kita udah kasih tahu IHSG bisa turun dan market bisa turun dan ini normal, expected semuanya. Astra International tadi aku udah bahas guys, barangkali teman-teman lupa. Astra International bisa turun kemungkinan, tunggu ya, chat aku agak-agak low lah, sekitaran 6.500an mungkin masih bisa, dan kalau dapat di harga itu aku akan beli gitu. Ini ada yang nanya juga untuk Tekim, Pulp and Paper, terus ayam-ayaman gimana gitu. Tekim, Pulp and Paper, ayam-ayaman sementara masih agak-agak slow down dulu ya, jadi komoditi non energi masih agak slow down dulu gitu. Tapi kalau kamu tipe long term investor yang mau nyicil dikit di bawah, saya rasa ini udah mulai level bottom untuk investor gitu. Jadi kalau misalkan kamu mau hold sekitar setengah tahun sampai 1 tahun ke depan ya pasti akan naik gitu, dan ini bisa jadi harga terendah gitu. Tapi wait and see dulu lah, beberapa hari ini wait and see dulu gitu ya. Oke, terus Harum gimana? Harum termasuk sektor komoditi yang cukup oke juga, cuman terakhir metals agak kurang bersinar. Jadi lebih ke komoditinya tuh komoditi energi yang kayak coal dan juga oil. Perhatikan Medco, Elsa, Akra kan distribusi ya sebenarnya ya. Terus Raja, Pegas, terus kayak tadi yang aku bilang sektor dari batubara, ada Indi, PTBA, terus apa lagi ya? Ya sementara itu dulu. Tebik gimana? TBIG masih sideways aja, masih oke, biasa aja. Davids, good defense make a good offense. Tapi pas defense punya mental dan money, hahaha, whatever. MTEL untuk dikoreksi sekarang gimana? Kita mikir pakai cara pikirnya investor besar dulu gimana sih. MTEL sih not bad, tapi bukan pilihan utama juga gitu ya. Aku pokoknya ngincar perbankan gede dulu. Tower udah jebol support, tadi aku jelasin udah jebol support gitu. Aces gimana? Retail ya. Ya ini udah deket banget sama supportnya juga di 965 untuk best price-nya. Kalau aku sih personally ngumpulin buat investing untuk aset, tapi kalau buat kamu yang nggak siap investing, kamu investor mental trader ya, be very careful with this. Masih ada di sini kah Teddy Polandra dan juga Budi Kaing Cie. Aku ketemu di Bali dengan kalian kemarin dan seneng banget gitu ya. Jadi aku seneng banget ketemu the real person gitu. Udah lama berinteraksi dengan kalian secara online dan aku seneng banget ketemu in person. Kalau seandainya Mtrade bikin seminar atau workshop offline, kalian mau di kota mana? Coba tulis di komen gitu. Wih, masih ada Budi Kaing di sini. Apakah mau di Bali atau di Jakarta atau di Solo? Sylvie Gunawan S, kenapa nggak jualan nih sebelum liburan kalau tahu hari ini bakal turun? Sebenarnya kita juga nggak memprediksi yang tepat-tepatan banget abis lebaran turun, enggak gitu. Perkiraan kita kan slowing down-nya pelan-pelan juga gitu. Cuman beberapa saham yang tadi kita cerita untuk mindset investing memang kalau turun beli lagi. Sedangkan kalau untuk yang trading ya kita jualannya ada kok dijual sebelum libur lebaran, kita ada jual. Tadi kita juga ada jual-jualan juga gitu. Oke.
Telkom ada yang berharap besok ARB, bisa ARB, bisa kok. Jogja, Madiun, Jakarta. Oke deh guys, kira-kira sampai di sini aja malam hari ini. Intinya besok IHSG-nya masih bisa turun. Surabaya ya, masih bisa turun dan kayaknya petunjuknya udah cukup lengkap tadi. ESA masih bisa di watch banget, saham-saham yang menarik masih bisa di watch. ESA masih bisa, AGII ini turun masih bisa di watch juga. Jadi wait and see aja tuh, wait and see aja. Mungkin jangka pendek, jangka menengah keluar, tapi kita masih watch untuk saham-saham ini gitu. Oke ya. Terus wah, ada Medang, Sabang dan kawan-kawan semuanya, thank you semuanya ya. Dan teman-teman yang mau join Mtrade, ini masih ada promo lebaran diperpanjang. Langsung aja ke mtrade.id. Semoga kita bisa bantu teman-teman semuanya, kasih direction secara live. Kalau IG live aku kan malam hari ini end of day ya, end of market. Tapi kalau Mtrade benar-benar kasih tahu secara live pas market jatuh, kita kasih tahu juga buat to do. Jadi kita nggak janjiin untuk selalu cuan, tapi kita janjiin selalu nemenin kamu supaya kamu bisa lebih bagus lagi dalam berinvestasi saham. Ingat teman-teman, kita di sini bukan ngejar untuk jadi wealthy, not getting wealthy, but we maintain to stay wealthy. Saya Ellen May, semoga bermanfaat. Dan kalau mau join sebagai coach Mtrade, langsung aja DM aku. Kalau mau nanya-nanya tentang Mtrade, boleh juga nanya, kasih tahu aja mau nanya Mtrade, nama email WhatsApp gimana, atau langsung ke mtrade.id karena masih ada promo lebaran. Dadah, salam profit. Bye. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.